Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurka Tajudin, Stalmu 093 2022 0071. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mengangkat materi tentang energi biomasa. Di mana energi biomasa ini adalah salah satu cabang energi baru terbarukan yang cukup mudah untuk didapatkan. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, apa itu energi biomasa? Jadi, energi biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri serta rumah tangga yang bersifat organik. Selanjutnya, saya akan lemparkan kepada teman kelompok saya. Padanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa itu PLTBM. Pembangkit listrik tenaga biomassa adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Dengan beroperasinya PLTBM Siantan ini, pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai pembangkit listrik semakin meningkat. Target bauran energi sebesar 23% di tahun 2025 menjadi semakin dekat. Bioenergi sendiri dalam bauran energi tahun 2025 ditargetkan sebesar 95, gigawatt. Penggunaan biomasa untuk menghasilkan panas secara sederhana yang biomasa langsung dibakar dan menghasilkan panas. Dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dan boiler akan ditransfer ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakkan generator. Putaran dan turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui target, magnet, dan generator yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Maka diperlukan teknologi untuk mengkonversi biomasa, di antaranya beberapa teknologi untuk konversi biomasa. Ada perbedaan pada alat yang digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yusuf. Baiklah, saya akan melanjutkan mengapa Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk menjadi tempat energi biomasa. Yang pertama itu limbah kelapa sawit yang melimpah, yang dimana batang kelapa sawit yang sudah tua dan mencapai umur 25 tahun biasanya ditebang dan menjadi limbah. Limbah ini memiliki potensi untuk menjadi sumber energi. Yang kedua, keterbatasan energi listrik, yang dimana Kalimantan Barat mengalami keterbatasan energi listrik akibat keterbatasan pembangkit listrik dan krisis bahan bakar fosil. Yang ketiga itu potensi energi terbarukan yang beragam, yang dimana Kalimantan Barat memiliki potensi energi terbarukan yang beragam seperti energi air, panas bumi, dan matahari. Baik, saya akan persilakan dari teman saya. Ya baik, saya akan melanjutkan prinsip kerja energi biomasa. Yang pertama itu, biomasa dibakar dalam pembakar atau tungku menghasilkan gas panas. Yang kedua, gas panas dialirkan ke boiler untuk menghasilkan uap. Yang ketiga, uap ditransfer ke dalam turbin sehingga menghasilkan putaran dan penggerakan generator. Dan yang terakhir itu, turbin penggerak generator yang kemudian berubah menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator. Ya, baik, saya akan lemparkan ke teman kelompok saya. Langsung saja sistem kerja PLTBM. Yang pertama itu pemanasan air menghasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Bahan bakar biomasa dibakar dalam boiler.
panas dari pembakaran menghasilkan uap bertekanan tinggi. Yang ketiga, uap diarahkan ke turbin menyebabkan berputar. Yang keempat, putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan yang terakhir, listrik dialirkan ke jaringan listrik untuk distribusikan ke konsumen. PLTBM Siantet ini mampu menghasilkan listrik hingga 10 MW yang nantinya akan terhubung dengan jaringan PLN guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Terus sistem kerja PLTBM ini tidak jauh berbeda dengan PLTU dengan bahan batu bara. Namun PLTBM menggunakan sumber energi yang lebih mudah didapat dan dapat diperbaharui. PLTBM Siantat memanfaatkan sisa hasil pertanian seperti cangkang kelapa sawit, tandan buah kosong, kayu, serabut kelapa, dan limbah pertanian lainnya untuk bahan baku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Kelebihan PLTBM. Dari berbagai sumber energi alternatif yang potensial digunakan untuk masa depan, biomasa merupakan salah satu energi menarik ya untuk diperhitungkan. Kelebihannya biomasa sebagai bahan baku pembangkit listrik. Yang pertama, minim limbah organik. Limbah-limbah seperti sisa pengolahan kayu, ranting, dan sejenisnya, jika tidak diolah secara baik, akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Jika hasil pembakaran limbah tidak dikelola dengan tepat, juga akan berpengaruh pada lingkungan. Energi biomasa dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Pengelolaan dapat membuat berikat untuk bahan bakar yang bersifat padat. Terus yang kedua, mengurangi efek rumah kaca. Efek gas rumah kaca masih menjadi momok bagi masyarakat. Gas rumah kaca meliputi nitrogen oksida, metana, karbon dioksida, dan sejumlah gas lainnya. Dengan meningkatnya konsentrasi tersebut di atmosfer akan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Ketersediaan biomasa bisa menjadi meminimalisir efek rumah kaca. Alasannya adalah lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan bertambahnya gas-gas pemicu efek rumah kaca. Yang ketiga, menekan polusi udara. Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia merupakan salah satu penyebab polusi udara. Belum lagi dengan penggunaan energi fosil lainnya untuk membangkit listrik. Oleh sebab itu, pemanfaatan biomasa dianggap mampu mengurangi pencemaran udara. Salah satu halnya adalah karena pembakaran energi ini tidak terlalu menghasilkan jumlah asap yang begitu besar. Terus ada juga yang keempat, sumber energi terbarukan. Sebagai sumber energi terbarukan, biomasa tentu memiliki keunggulan dibanding sumber energi lain. Energi ini berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Tanaman dapat secara berulang-ulang asalkan tumbuh di lahan yang sesuai. Sedangkan hewan sifatnya dapat dibudidayakan. Keduanya bisa menjadi keunggulan utama mengapa biomasa menjadi alternatif untuk masa depan. Dan yang kelima itu atau yang terakhirnya, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Apabila terus digunakan, maka akan terus menipis, dan dengan hadirnya energi biomasa diharapkan dapat menjadi mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil. Oke, setelah ini demikian oleh saudara Sasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fauzan. Target scatter boiler dalam pemanfaatan energi biomasa PLTBM. Siantan dengan listrik yang dihasilkan dijual ke PLN untuk disalurkan ke jaringan listrik Kalimantan Barat, membantu mengatasi kesenjangan energi di wilayah yang belum teraliri listrik secara penuh.
serta mendukung stabilitas daya di seluruh jaringan. Kemudian, pemerintah Indonesia memiliki target untuk meningkatkan bautan energi terbarukan atau EBT hingga 23% pada tahun 2025. Dan PLTBM seperti Siantan berperan penting dalam pencapaian target ini. PLTBM Siantan tidak hanya menyediakan listrik yang lebih stabil dan terjangkau, tetapi juga membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Pengadaan bahan bakar biomasa dari limbah pertanian memberi peluang ekonomi baru bagi petani dan industri lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, saya rasa cukup dari kelompok saya tentang materi biomasa ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, karena kami juga cuma manusia, pasti ada kekurangan yang timbul dari diri kami. Jadi itu dia, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.